Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika khusus akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sudah diajarkan di sekolah dasar dulu ya. Mungkin kelas 5, kelas 6 dan SMP kelas 7. Nah, baiklah. Bilangan bulat. Kita mulai dari mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, jadi bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam. Ada yang bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Nah, huruf B ya, huruf kapital atau huruf besar. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, maka seperti ini. Nanti di kelas 7 SMP itu akan belajar himpunan. Nah, kita tulis himpunan bilangan bulat seperti ini. B sama dengan ini kurung kurawal namanya, kurung kurawal muka, itu titik-titik ya, titik-titik 3, artinya ini masih ada bilangan ke sini. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kurung kurawal tutup. Nah, jika dinyatakan dengan garis bilangan adalah sebagai berikut. Kalau kita nyatakan dalam garis bilangan, himpunan bilangan bulat itu seperti ini garis bilangannya ya. Jadi ini 0, ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian dari 0 ke kanan ini bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, dari negatif 1 ke kiri itu namanya bilangan bulat negatif. Sedangkan dari 1 ke kanan namanya bilangan bulat positif. Dan 0 ini terletak di antaranya. Ya, jadi 0 ini terletak di sini. Jadi 0 ini tidak termasuk positif maupun negatif. Kita lanjutkan. Membandingkan bilangan bulat. Jika terdapat bilangan A dan B, maka simbol-simbol untuk membandingkannya seperti ini. Nah, yang A misalnya ada 2 bilangan A dan B. Yang A lebih dari B, maka ditulis seperti ini. A ya, seperti ini. A kemudian B. Kemudian yang B, A kurang dari B. A kurang dari B, maka ditulis seperti ini. A, nah lambangnya seperti ini ya. Kemudian yang C A lebih dari atau sama dengan B. A lebih dari atau sama dengan B, maka ditulis seperti ini. Jadi ini ada sama dengannya. A lebih dari sama dengan B. Kemudian yang D, A kurang dari atau sama dengan B. Nah, ditulisnya seperti ini. A kemudian ini kurang dari sama dengan B. Kemudian yang E, A sama dengan B, maka ditulis seperti ini. A sama dengan B. Ya. Nah, cara membandingkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contoh, tentukan hubungan antara bilangan 2, negatif 3 dan negatif 5. Nah, kita tentukan hubungannya apa antara 2, negatif 3 dengan negatif 5 itu apa. Nah, kita lihat garis bilangannya seperti ini ya. Ini 2, ini negatif 3, ini negatif 5. Maka ada garis bilangan seperti itu. Nah, pada garis bilangan diketahui bahwa letak negatif 3 itu ada di sebelah kanan negatif 5. Jadi ini negatif 3 ini sebelah kanannya negatif 5, tapi berada di sebelah kiri 2. Ya, sehingga dapat ditulis maka negatif 3 terletak
Bapak ulangi, maka negatif 3 terletak antara negatif 5 dan 2, sehingga dapat ditulis negatif 5 kurang dari negatif 3 kurang dari 2, atau 2 lebih dari negatif 3 lebih dari negatif 5. Maka urutan bilangan dari yang terkecil adalah, jadi yang terkecil dulu berarti negatif 5 paling kecil, kemudian negatif 3, kemudian 2. Atau kalau dari yang terbesar berarti 2 dulu ya, 2 yang paling besar, kemudian negatif 3, kemudian negatif 5. Nah itu ya urutan bilangan kalau kita membandingkan bilangan-bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Baiklah, kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh, tentukan hasil dari yang A, 5 ditambah negatif 3. Nah, lihat, 5 ditambah negatif 3 bagaimana dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambarnya. Jadi garis bilangan ini, yang pertama 5, berarti 5 itu artinya dari 0 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya 5. Ya. Kemudian ditambah itu berarti kan harusnya ke kanan. Nah, karena bilangannya negatif berarti ke kiri. Ditambah negatif 3. Nah, kalau bilangannya positif itu ke kanan, tapi kalau ditambah dengan negatif berarti ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sini letaknya. Berarti hasilnya itu adalah ini. Berarti hasilnya 2. Jadi 5 ditambah negatif 3 berarti hasilnya adalah 2 ya. Ya, hasilnya adalah 2. Kemudian sekarang pengurangan. Bagaimana pengurangan? Misalnya ini 6 dikurangi negatif 2 ya. 6 dikurangi negatif 2. Perhatikan. Garis bilangannya 6. Berarti 6 ini berarti dari 0 ke kanan ya, 6 langkah. Dari 0 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6. Nah, 6 dikurangi itu harusnya ke kiri. Dikurangi ya, ke kiri harusnya, tapi ini dikuranginya dengan negatif. Ya, dikurangi dengan bilangan negatif nih. Tapi kalau dikurangi dengan bilangan positif, dia ke kiri. Tapi karena dikurangi dengan bilangan kalau dikurangi dengan bilangan positif, misalnya dikurangi 2, itu ke kiri. Tapi karena dikurangi dengan bilangan negatif, berarti kebalikannya, berarti dia ke kanan 2 langkah. Dari sini ke sini 1, 2. Jadi dari sini 2 langkah ke kanan 1, 2. Maka hasilnya adalah ini. Ya, jadi dari 0 sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 6 dikurangi negatif 2 itu hasilnya adalah 8. Nah, demikian contoh operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk adik-adik kelas 5 SD atau kelas 6 atau kelas SMP kelas 7 ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan, dan jangan lupa selalu berdoa. Kalau mau pintar berdoa. Nah, jangan jaga kesehatan ya, dan selalu di rumah ikuti perintah guru, perintah orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.